Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Ashari, RP009 dari kelas D3 4 D4 LKA. Kelas 3 D4 LKA. Ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan K3 di bidang industri manufaktur yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, industri manufaktur adalah sektor dengan resiko tinggi untuk kecelakaan kerja. Setiap harinya, para pekerja berhadapan langsung dengan mesin-mesin yang berat ataupun besar, bahan kimia berbahaya, dan proses kerja yang menuntut ketelitian yang tinggi. Tanpa penerapan K3, resiko cedera, penyakit, ataupun kecelakaan maka akan meningkat secara signifikan. K3 bukan hanya tentang melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan lingkungan kerja yang aman, produktivitas karyawan dapat meningkat dan proses kerja pun menjadi lebih efisien. Di sini saya akan menyoroti pentingnya penerapan K3 di industri manufaktur. Saya akan membahas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan K3 serta dampak positifnya terhadap produktivitas secara keseluruhan. Dapat kita lihat, ini saya cantumkan gambar-gambar di industri manufaktur. Ini merupakan pekerjaan dengan tingkat ketelitian yang tinggi ya. Orang yang mengelas ini sudah menerapkan K3, safety juga sudah terpenuhi. Sedangkan ini sebelum melakukan proses produksi maka perlu dicek terlebih dahulu mesin tersebut apakah ada masalah atau tidak sebelum melakukan produksi. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan data kecelakaan kerja di sektor manufaktur dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 3.500 kejadian. Sedangkan di tahun berikutnya, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga menjadi 44.000. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan jadi 3.800 dan di tahun terakhir di tahun 2023 jadi penurunan lagi yang cukup drastis 3.200 kejadian. Data ini menunjukkan bahwa penerapan K3 sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Dengan memahami tren ini, kita dapat melihat bahwa peningkatan kesadaran dan penerapan K3 di tempat kerja dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan pekerja. Dengan K3 yang dilaksanakan secara optimal pada setiap perusahaan, tentu jumlah kecelakaan kerja secara nasional akan mengalami penurunan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya ialah pentingnya penerapan K3 itu sendiri. Yang pertama, perlindungan bagi pekerja. Penerapan K3 memberikan perlindungan bagi pekerja. Dengan sistem K3 yang baik, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. Karena karyawan adalah salah satu elemen pokok dalam suatu industri ya untuk melakukan produk. Oke, selanjutnya adalah tingkat produktivitas, di mana jika pekerja merasa aman dan nyaman saat bekerja, tentu kinerja mereka akan mengalami peningkatan. Dengan kinerja yang optimal bagi para pekerja, tentu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, di mana pekerja itu tidak memikirkan resiko ataupun terjadi kecelakaan kerja, sehingga mereka fokus untuk produksi, sehingga jumlah produktivitas perusahaan akan naik. Secara tidak langsung, ketika produktivitas naik, tentu keuangan perusahaan juga mengalami kenaikan ya, keuangan. Oke, sisi keuangan juga selain akibat produktivitas mereka tadi, perusahaan juga diuntungkan dengan membantu mengurangi biaya yang muncul akibat kecelakaan kerja atau perawatan medis ataupun klaim kesehatan karyawan yang mengalami cedera ataupun kecelakaan. Dengan lebih sedikitnya
kecelakaan kerja akibat penerapan K3 yang sudah tepat, tentu perusahaan menekan pengeluaran yang tidak perlu dan bisa mengalokasikan kepada sumber daya pada aspek lain yang lebih produktif. Dan yang terakhir, K3 berkontribusi pada moral dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan kondusif mampu menciptakan suasana yang positif, yang membuat karyawan merasa dihargai dan akan lebih loyal kepada perusahaan. Baik, selanjutnya adalah tantangan penerapan K3 di manufaktur yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Tantangan yang pertama ini terutama di sektor usaha mikro ataupun UMKM, di mana banyak pekerja dan pengusaha yang masih belum memahami betapa pentingnya K3 dalam keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Baik, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ini dialami oleh perusahaan kecil, terutamanya. Dia mengalami kesulitan dalam menyediakan APD yang memadai untuk para pekerjanya. Keterbatasan dana dan akses terhadap peralatan keselamatan sesuai menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya, ketidakpatuhan pada peraturan K3. Banyak perusahaan yang belum menerapkan aturan K3 dengan optimal atau optimal, baik karena kurangnya pengawasan dari pemerintah ataupun instansi terkait, maupun kesadaran terhadap pentingnya regulasi tersebut. Hal ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan berdampak pada proses produktivitas di suatu perusahaan. Dari ketiga tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan K3 tidak selalu mudah, terutama di sektor-sektor yang memiliki keterbatasan tertentu. Namun, dengan kesadaran dan dukungan tepat, tantangan ini dapat teratasi demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan produktif. Baik, selanjutnya adalah kerangka peraturan K3 yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ialah dasar yang memuat dasar hukum utama yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja dan mewajibkan penerapan prosedur keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya, di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem manajemen K3 di suatu perusahaan. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terstruktur, termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2008 yang menetapkan standar pelatihan K3 serta penggunaan APD. Peraturan ini memberikan panduan tentang pelatihan K3 yang harus diikuti oleh para pekerja dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta perlindungan yang cukup saat bekerja. Dari kerangka-kerangka peraturan K3 yang ada di Indonesia ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keselamatan kerja di seluruh industri manufaktur yang ada di Indonesia ataupun di bidang lain manufaktur lainnya. Dengan penerapan peraturan-peraturan ini, diharapkan risiko kecelakaan dan bahaya kerja dapat ditekan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Baik, selanjutnya adalah sistem dan langkah-langkah penerapan K3. Yang pertama ialah identifikasi bahaya yang melibatkan analisis untuk menemukan potensi risiko yang ada di tempat kerja, seperti bahaya dari peralatan mesin yang digunakan oleh pekerja, bahan kimia berbahaya, ataupun kondisi lingkungan yang tidak aman. Dengan mengidentifikasi potensi bahaya sejak awal, maka kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih tepat. Selanjutnya, melakukan penilaian risiko. Kita perlu menilai tingkat risiko dari masing-masing bahaya tersebut. Penilaian ini membantu menentukan prioritas tindakan pengendalian, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien. Selanjutnya, pengendalian risiko ini melibatkan pemasangan perlengkapan keselamatan yang diperlukan dan penyediaan APD bagi para pekerja. Pengendalian risiko ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan ataupun cedera di tempat kerja. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Melalui pelatihan K3, pekerja diberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan mereka sendiri dan keselamatan rekan kerja lainnya.
Pendidikan yang terus-menerus juga penting untuk membangun budaya ketika yang kuat di suatu perusahaan. Selanjutnya, tak kalah penting ialah evaluasi berkala. Perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem K3 yang diterapkan tetap efektif dan relevan. Evaluasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan K3-nya dengan perkembangan atau perubahan tempat kerja. Dengan mengikuti sistem dan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan skala produktivitasnya. Baik, selanjutnya adalah dampak positif penerapan K3 pada produktivitas. Berdasarkan dari data beberapa penelitian, penerapan K3 terbukti memberikan dampak yang signifikan pada skala produktivitas suatu perusahaan. Seperti dapat kita lihat pada tabel 2 ini, perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik mengalami peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Misalnya, pada perusahaan A, awalnya 75 sebelum menerapkan K3 menjadi 85%. Perusahaan B dari awalnya 70 menjadi 80, perusahaan C dari 65 menjadi 78, dan perusahaan D dari 80% menjadi 90%. Rata-rata tiap peningkatan persentase ini di atas 10%. Dari data ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kerja, tapi juga membantu karyawan bekerja lebih efektif dan efisien. Penerapan K3 yang konsisten terbukti mengurangi jumlah kecelakaan kerja, meningkatkan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja, serta membangun kepercayaan di antara para pekerja. Selanjutnya, di rekomendasi penerapan K3 faktor. Baik, yang pertama adalah rekomendasi peningkatan pelatihan. Penting bagi perusahaan untuk mengadakan pelatihan K3 secara rutin bagi para pekerjanya. Pelatihan ini akan meningkatkan kesadaran dan keahlian mereka dalam menjaga keselamatan diri dan rekan kerja bersama bekerja. Yang kedua ialah dukungan pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 dengan baik, seperti pengurangan pajak ataupun bantuan program keselamatan. Dukungan ini nantinya akan memotivasi di banyak perusahaan untuk mengadopsi standar K3 yang lebih tinggi. Ketika monitoring secara berkala, yaitu melakukan evaluasi dan monitoring berkala sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan tetap patuh terhadap peraturan K3 dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ini perlu terkait ya atau terakhir adalah penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti sensor yang mendeteksi bahaya dapat meningkatkan respon terhadap potensi kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Baik, kesimpulannya, penerapan K3 sangat penting dalam industri manufaktur untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. Penerapan K3 yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan para pekerja. Rekomendasi yang lain seperti pelatihan berkelanjutan dan pemantauan rutin dapat membantu meningkatkan efektivitas K3 industri manufaktur. Dengan komitmen bersama, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat, baik dari pengusaha atau pemilik perusahaan, kerja, ataupun pemerintah.